Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Lestari. Di video kali ini Dina mau ajak teman-teman semua untuk menyelesaikan 5 soal mengenai teori bilangan. Kita mulai dari soal yang pertama ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu buktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima. Nah, cara membuktikan bilangan ini bilangan prima atau tidak, kita bisa menggunakan saringan Eratosthenes, teman-teman. Kita pernah belajar ini di faktorisasi bilangan tunggal. Untuk videonya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, kita bisa menggunakan saringan Eratosthenes ini, teman-teman. Kita mencoba membagi 101 ini dengan bilangan prima kurang dari 10. Ada yang masih ingat bilangan prima kurang dari 10 tuh apa aja? Ya, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jadi kita nggak perlu membagi bilangan-bilangan yang kurang dari 101. Kita cukup membagi 101 itu dengan bilangan prima kurang dari 10. Sehingga apabila bilangan 101 ini tidak habis dibagi oleh 4 bilangan prima kurang dari 10 ini, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima, teman-teman. Tapi jika bilangan 101 terbagi habis oleh salah satu atau 2 ataupun 3 atau dari semua bilangan prima ini, maka bilangan itu bukan bilangan prima, teman-teman, melainkan bilangan komposit. Oke, kita langsung saja buktikan ya teman-teman, bilangan 101 tuh bilangan prima atau bukan ya. Oke, kita mulai dari membaginya dengan 2. Nah, 101 tidak bisa dibagi dengan 2. Tidak habis dibagi oleh 2, teman-teman. 101 itu tidak habis dibagi dengan 2 ya. Karena 100 aja dibagi 2 50. Terus kalau 101 nggak bisa habis dibagi 2. Karena nanti hasilnya ada komanya ya teman-teman, jadi tidak habis dibagi. Kemudian 101 juga tidak habis dibagi oleh 3. Selanjutnya 101 ternyata juga tidak habis dibagi oleh 5, teman-teman. Dan yang terakhir 101 tidak habis dibagi dengan 7. Maka dapat disimpulkan bahwa 101 merupakan bilangan prima. Karena apa? Karena 101 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, dan 7. Seperti itu ya teman-teman, untuk membuktikan bilangan 101 tuh bilangan prima atau bukan sih? Caranya yaitu bisa menggunakan saringan Eratosthenes. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tentukan persamaan Diophantine 12x plus 18y sama dengan 25. Memiliki solusi bilangan bulat. Oke, yang A, tentukan FPB dari 12 dan 18. Yang B, buktikan FPB membagi sisi kanan 25. Oke, gimana ya cara menyelesaikannya? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke teman-teman, untuk menentukan FPB dari 12 dan 18, pasti teman-teman semua udah bisa ya teman-teman. Bisa menggunakan pohon faktor ya. Dan Dina udah mencari FPB dari 12 dan 18 itu 6 ya teman-teman. Dan jika FPB A dan B membagi habis C, maka persamaan ini akan ada solusi. Seperti itu teman-teman. Oke.
Tadi FPB-nya yaitu FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Kemudian kita menyelesaikan yang B. Yang B tadi kan buktikan FBB membagi sisi kanan 25. FPB-nya tadi berapa teman-teman? FPB-nya 6. Apakah 6 membagi habis sisi kanan 25? Oke, kita lihat. 6 ini tadi FPB A dan B ya, yaitu FPB dari 12 dan 18. 6 itu tidak habis membagi 25. Jadi, dapat kita simpulkan, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B tidak membagi habis C, teman-teman. C-nya itu tadi 25 ya, teman-teman. Tadi sisi kanannya yaitu 25. Maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Jadi kesimpulannya ini ya teman-teman, FPB dari A dan B tidak membagi habis C. Maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa jika... Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk A anggota bilangan bulat, A pangkat P kongruen A modulo P. Oke, kita jawab ya teman-teman, yaitu ambil sembarang bilangan prima, teman-teman. Maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A, teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Buktinya ya teman-teman, ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A, maka FPB A dan P sama dengan 1. Atau FPB A dan P sama dengan P. Jika FPB A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2 yang pernah kita pelajari, diperoleh bahwa A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh A pangkat P kongruen A modulo P. Jika FPB A dan P sama dengan P, maka P membagi habis A ya teman-teman, sehingga A kongruen 0 modulo P. Dan A pangkat P kongruen A modulo P pula. Jadi, A pangkat P kongruen A modulo P. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Buktikan bahwa yang pertama, yang A yaitu 45 kongruen 9 modulo P. Yang B, sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Mari kita bahas. Mulai dari yang A ya teman-teman. 45 kongruen 9 modulo. Kita ambil bilang perumahnya yaitu 2. Kita buktikan bahwa menggunakan definisi 5.1, yaitu jika M adalah bilangan bulat positif, maka A kongruen B modulo M. Jika dan hanya jika M membagi habis A dikurang B. Jika M tidak membagi habis A dikurang B, maka dikatakan bahwa A tidak membagi habis B modulo M. Seperti itu ya teman-teman, ingat ya definisi ini. Mari kita buktikan M membagi habis A dikurang B. M-nya yaitu 12, A-nya 45 dan B-nya 9. 45 dikurang 9 yaitu 36 dan 12 membagi habis 36. Jadi terbukti ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman jawaban untuk yang A. Kemudian kita masuk ke jawaban yang B.
Sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. X ini A sama dengan M kali K plus B. A-nya kan 72, M-nya 15, M itu modulonya ya teman-teman. Nah, kemudian B-nya itu 12. K-nya 4. Nah, 72 sama dengan 60. 60 ini hasil dari 15 kali 4 tambah 12. Kemudian, nah, kenapa? Kemudian ini 60 tambah 12 yaitu 72. Ya teman-teman. Jadi X-nya ini 12 karena X ini sisa dari 72 dikurang 60 seperti itu teman-teman. Jadi 72 kongruen 12 modulo 15. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Oke, soal yang nomor 5 yaitu selesaikan sistem kongruensi berikut dengan menggunakan teorema sisa Cina, teman-teman. Kita udah belajar ya teman-teman tentang teorema sisa Cina. Nah, yaitu X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5. Oke, kita langsung selesaikan teman-teman. X modulo kongruen 2 modulo 3 kita buat dalam bentuk persamaan. Jadi dalam bentuk persamaannya yaitu X sama dengan 2 tambah 3K. Kemudian X ini kita substitusikan ke persamaan X kongruen 3 modulo 5 teman-teman. X-nya kan tadi kita udah persamaan satu ini sama dengan 2 tambah 3K. Jadi X yang di sini kita ganti dengan 2 tambah 3K ya teman-teman. Sesuai persamaan ini. X-nya yaitu 2 tambah 3K. Jadi X ini kita substitusikan ke sini. Ini jadinya ini ya teman-teman. Kongruen 3 modulo 5. Kongruen 3 modulo 5 dari sini ya teman-teman. Kemudian kita selesaikan persamaan ini 3K kongruen 1 modulo 5. Ini satunya dapatnya dari mana? Ini 2-nya dipindah ke sini jadinya 3 dikurang 2 ini 1. Jadi 3K kongruen 1 modulo 5. Selanjutnya, teman-teman, ini 3 kali 7 bersisa 1 ketika dibagi 5. K kongruen 7 modulo 5. Nah, K sama dengan 7 modulo 5 diubah menjadi K sama dengan 7 tambah 5H. Lalu disubstitusi ke persamaan kongruen pertama. Kongruen yang pertama itu ini ya teman-teman. Kongruen yang pertama ini kita substitusikan ke persamaan kongruen pertama. Mohon maaf. Persamaan Oke, kemudian kita substitusi K ini ke persamaan kongruen pertama. Kongruen pertama yaitu X sama dengan 2 tambah 3K ya teman-teman. Kita substitusikan sehingga X sama dengan 2 tambah 3K. X sama dengan 2 tambah 3. K-nya yaitu 7 tambah 5H ya teman-teman. Jadi 2 tambah 3 kali 7 tambah 5H yaitu X sama dengan 23 tambah 15H. X kongruen 23 modulo 15. X kongruen 8 modulo 15. Jadi hasilnya ini ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.